warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, sebelumnya perkenalkan nama saya Salsia dengan 3 digit nomor NPM terakhir 050 bersama rekan saya. Saya Nisa Fania dengan NPM terakhir 155. Saya Jihan Putri Muslimah dengan NPM terakhir 081. Jadi di sini kita akan membuat video pembahasan tentang materi hukum syariah Islam ibadah. Selamat menyaksikan. Pengertian syariah Islam adalah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syariah secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pertama, ibadah khusus atau ibadah mahlah dan ibadah umum atau ibadah muamalah. Ibadah khusus atau ibadah mahlah adalah ibadah yang telah dicontohkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW seperti sholat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah umum, ibadah yang pelaksanaannya tidak seluruhnya dicontohkan oleh Nabi Muhammad, namun hanya berupa prinsip-prinsip dasar. Tujuan syariah pertama, memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Lalu ada dasar penempatan syariah yang pertama, tidak memberatkan. Lalu kedua, ada berangsur-angsur dalam penentuan hukum. Tiga, sejalan dengan kebaikan orang banyak. 4, dasar persamaan dan keadilan. Ibadah berasal dari kata ab, yang artinya abadi, hamba, budak, atau pelayan. Jadi ibadah berarti pengadilan, penghambatan, pendudukan, ketaatan, atau kerendahan diri. Ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Ibadah dapat juga diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung ritual antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga terdapat berbagai definisi ibadah lain, yaitu yang pertama ada ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui tuntunan atau contoh dari para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasa tunduk dan patuh yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Terus ada pembagian ibadah. Ada 3. Yang pertama itu ibadah hati, ibadah lisan, sama ibadah badan, fisik dan hati. Terus ada juga pembagian ibadah menjadi 3. Yang pertama itu ibadah madlah. Semua perbuatan ibadah yang pelaksanaannya diatur dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya sholat harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan tidak dibenarkan untuk menambah atau menguranginya. Begitu juga puasa, haji, dan lainnya. Yang kedua itu ibadah ghairul madlah, yaitu ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah, tetapi juga menyangkut hubungan sesama makhluk. Hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu di samping hubungan ke atas juga ada hubungan sesama makhluk. Yang ketiga itu rizil waj'ain, yaitu ibadah yang memiliki 2 sifat sekaligus, yaitu ibadah madlah dan ibadah ghairul madlah seperti nikah. Oke, selanjutnya ada syarat ibadah dalam Islam. Dalam melakukan ibadah, tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, agar dapat diterima, ibadah disyaratkan harus benar, dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya 2 syarat. Yang pertama itu ada ikhlas karena Allah semata. Nah, syarat yang pertama ini merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Yang kedua ada ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, syarat yang kedua ini adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Nah, selain itu ada sifat dan ciri ibadah dalam Islam. Ciri-ciri ibadah yang benar itu adalah yang pertama ada bebas dari perantara. Nah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim itu tidak memerlukan perantara, akan tetapi harus langsung kepada Allah. Yang kedua itu ada tidak terikat kepada tempat-tempat khusus.
Jadi secara umum itu ajaran Islam tidak mengharuskan. Nah, dan yang terakhir itu ada tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kemudahan bagi hambanya dan tidak menghendaki kesulitan. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok kami. Semoga video materi pembahasan dari kelompok kami itu dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.